Ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. Satu kali, dua kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan sosek banget gitu. Aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. Satu kali, dua kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan sosek banget gitu, sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu, kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya. Kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak perihal gimana atau permasalahannya? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya. Alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Oki juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara kayak kemarin waktu Tedak Sinten itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahun Moana aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu yang aku tahu ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepet-cepet ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa sedikit membaca, ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia itu, kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh, karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang bener, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya. Aku bukan penerawang, aku bukan psikolog. Aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga. Dia itu tipikal orang yang pemikir ya, apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia. Dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk meninggalkan. Kak, itu pas tadi di atas psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas sudah ada isu rumah tangga? Sebelum bisa dibilang waktu masih hamil ya. Waktu masih hamil dia tes psikologi Islam, dan masya Allah itu tujuannya karakternya baik-baik. Dia tes Ya, tes psikologi Islam tujuannya untuk mengenal jati diri, karakter apa ya, fitrah
untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah. Setiap manusia kan ada yang namanya ilmu psikologi, itu dominan otak kanan atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang begitu. Kak, habis komen yang di satu seri itu gitu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat kemarin itu mungkin langsung di komen balik atau di DM langsung kan ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, dia bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis, tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya. Kalau nangis udah kamera udah pecah. Tapi kalau Richard dominan otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti itu dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Jadi mungkin beberapa waktu ketemu sama Richard pernah sama Rian juga nggak tuh? Ada Rian juga yang ikut mendampingi gitu. Waktu kapan tuh? Waktu ketemu sama Kak Zeda Yang waktu hamil? lagi psikolog Islam itu ada? Oh nggak ada. Kalau saya ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian, Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki. Ketemu 2 kali, kalau 3 kali, terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Muana sama Tedaksi gitu. Nah itu waktu itu melihatnya hubungan dari itu sama Tengkulian seperti apa? Baik-baik aja nih. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya, dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir, jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangga yang hampir supportnya gimana sih mungkin Kak? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis. Apapun yang terjadi, tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat. Karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang